ada beberapa hal, kebetulan saya itu datang dari daerah yang rawan bencana, terutama rawan bencana tsunami dan gempa bumi. Nah, khusus di Pulau Lombok, itu beberapa tahun yang lalu terjadi gempa yang sangat dahsyat. Dan gempa itu, sepengetahuan saya, tidak bisa kita prediksi kapan akan terjadinya, kapan akan besarnya berapa, dan waktunya kapan. Lokasinya di mana itu tidak bisa diprediksi. Nah, mungkin ada gambaran-gambaran yang bisa disampaikan oleh Prof. Adi Maulana, bagaimana kita mengantisipasi supaya bencana tadi bisa diminimalisasi melalui mitigasi bencana. Ya, Prof. Adi Maulana, silakan Prof. Baik, terima kasih Prof. Nanang. Ya, jadi tadi pertanyaannya saya kira mewakili pertanyaan banyak masyarakat ya, terutama masyarakat umum ya, tentang bagaimana untuk kemudian menghadapi kenyataan begitu ya. Kalau misalnya suatu daerah itu punya potensi bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami ya. Jadi saya kira hampir sekitar lebih dari 60% wilayah Indonesia itu merupakan daerah dengan potensi bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami ya, terutama di Pulau Lombok ya, kemudian terus sampai dengan di Nusa Tenggara dan lain sebagainya. Yang pertama yang harus kita lakukan ya, tentu seperti tadi Prof. Nanang jelaskan, gempa bumi itu tidak bisa diketahui kapan akan terjadi ya. Dan kemudian berapa besar magnitud yang kemudian kalau terjadi itu seperti apa. Nah, oleh karena itu yang paling penting adalah kita melakukan pemetaan ya, pemetaan dan kajian risikonya. Nah, bagi orang-orang terutama dari bidang ilmu geologi ya, mereka itu mengerti dan mengetahui ya bagaimana melakukan pemetaan dan kemudian mengenali daerah-daerah yang mempunyai potensi terjadi bencana alam berupa gempa bumi begitu ya. Jadi patahan aktif dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus lakukan pemetaan ya, pemetaan geologi ya. Kemudian kita lakukan kajian risiko pemetaan tersebut. Kita melakukan analisis ya risikonya ya, kemudian dengan melakukan penyusunan peta mikrosonasi namanya. Nah, mikrosonasi ini penting ya, terutama untuk daerah-daerah wilayah padat penduduk ya dan kemudian kawasan strategis. Nah, maksudnya itu daerah atau jalur-jalur patahan itu atau yang kemudian nanti akan mengakibatkan gempa bumi, nah, itu nanti kita harus lakukan pemetaan. Dan kemudian hasil dari peta itulah yang kemudian nanti akan dilakukan sosialisasi, ya, sosialisasi ke semua stakeholder, ke pemerintah, ke masyarakat, ke dunia industri, ke media massa dan lain sebagainya. Nah, sehingga apa? Sehingga nantinya daerah-daerah di mana potensi gempa bumi itu terjadi, ini bisa nanti dihindari, ya. Nah, bisa dihindari kalau misalnya daerah tersebut belum katakanlah mungkin menjadi pemukiman, maka daerah tersebut jangan sampai dikeluarkan izin untuk menjadi pemukiman begitu. Tapi kalau misalnya daerah tersebut sudah jadi pemukiman dan itu padat penduduk, maka kita lakukan mikrosonasi dan kemudian kita lakukan sistem monitoring dan sosialisasi begitu ya. Nah, jadi kita letakkan sistem monitoring seperti seismograf, kemudian GPS dan lain sebagainya. Kemudian kita kembangkan early warning system ya. Kemudian kita integrasi data dari BMKG ya yang selama ini katakanlah mungkin domainnya ada di BMKG kalau untuk gempa bumi. Nah, kemudian ini semua kita akumulasi untuk kemudian kita jadikan sebagai sistem peringatan dini yang ada. Ya, nah ini saya kira sangat penting ya sehingga kita bisa melakukan sosialisasi, kemudian kita bisa meningkatkan literasi atau pengetahuan bagi masyarakat setempat. Sehingga masyarakat setempat ya dia nanti akan mengetahui bahwa oke, ternyata mereka selama ini ya bermukim di daerah rawan gempa bumi, rawan tsunami seperti begitu. Nah, dengan itu maka mereka punya early awareness begitu ya, kesadaran awal ya. Nah, ini tinggal bagaimana caranya pemerintah juga terus melakukan sosialisasi, terus melakukan pelatihan ya, literasi dan lain sebagainya ya, meningkatkan kapasitas dan edukasi ya. Kemudian simulasi, pelatihan relawan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita harapkan masyarakat di sana itu nanti akan mengetahui, ketika dia mengetahui, mereka tahu what to do. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan ketika gempa bumi tersebut itu datang, seperti begitu. Jadi harus diingat,
gempa bumi itu sebenarnya kan tidak membunuh ya. Yang membunuh itu sebenarnya adalah bangunan. Ketika gempa terjadi, kita berada di satu bangunan, kemudian bangunan tersebut karena dibangun tidak mengikuti katakanlah mungkin aturan ya, mendirikan bangunan ya, material bangunan di daerah-daerah rawan gempa, maka bangunan tersebut akan rubuh dan menimpa penghuni yang ada di dalam. Oke. Nah, jadi kalau misalnya mereka sudah tahu semua ya, tentu kita berharap makin hari ya dengan sosialisasi, dengan edukasi yang cukup ya, kita berharap maka awareness dari masyarakat ini akan tumbuh sehingga masyarakat yang terutama yang bermukim di daerah yang rawan bencana, apakah itu gempa bumi dan tsunami, dia nanti akan menjadi masyarakat yang katakanlah mungkin resilient begitu ya, masyarakat tangguh begitu, masyarakat tangguh. Nah, sehingga yang terjadi nanti adalah kita bisa mengurangi risiko bencana yang ada. Kenapa? Karena untuk bencana gempa bumi kita nggak bisa hentikan, karena itu adalah sunatullah, itu adalah proses alam. Karena kita ini tinggal di Indonesia ya, pertemuan 3 lempeng besar ya yang sangat dinamis sehingga gempa bumi itu pasti terus ada. Nah, sehingga yang harus kita kuatkan adalah kapasitasnya. Kapasitas masyarakat, kapasitas pemerintah ya. Sehingga ketika terjadi bencana, maka kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan ya. Kita bisa menghindarkan dari katakanlah mungkin korban jiwa ya. Kemudian bangunan-bangunan kita sesuaikan dengan aturan-aturan yang ada dan sebagainya. Kemudian kalau untuk tsunami kita juga melakukan sonasi ya. Dan kemudian melakukan edukasi ya. Kapan kita harus melakukan evakuasi kalau terjadi gempa bumi di atas 6 skala Richter atau 6 magnitude ya. Kemudian kita lihat katakanlah mungkin di situ air laut akan surut dan lain sebagainya. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini sejak dini harus diberikan terutama ke masyarakat-masyarakat yang setelah kita melakukan pemetaan tadi tinggal di daerah-daerah rawan bencana alam, terutama bencana alam gempa bumi dan tsunami tadi.